Pekan yang dramatis nih Mbak Raden. Pekan yang benar-benar nggak nyaman juga buat di zona degradasi. Betul. Banyak banget apa sih namanya, drama-drama, Insiden. insiden Mbak Raden. Gimana kita bahas Mbak Raden? Ya, perlu kita bahas Bil untuk terus menyongsong Liga 1 menjadi liga terbaik. Betul, oke. Lagi-lagi ngomongin sepak bola hanya di Raden History. Pekan yang sangat menarik, mulai dari zona degradasi dan insiden yang terjadi di pekan 33 di Liga 1 nih Mbak Raden. Ya. Apa kunci keberhasilan PSS dalam meraih kemenangan dramatis atas Persija Jakarta di pekan ke-33 nih Mbak Raden? Kira-kira kunci keberhasilannya apa nih PSS? Ya, kalau menurut gua kunci keberhasilan PSS Sleman di laga melawan Persija Jakarta adalah motivasi. Motivasi pemain, motivasi tim, motivasi manajemen untuk keluar dari zona degradasi. Dan seperti kita lihat di pekan 33 dengan kemenangan melawan Persija Jakarta, dia masih bisa bersaing. Karena saat ini dia berada di peringkat ke 16 dengan total poin 31 poin dan sama poinnya dengan Barito Putra. Kalau bicarakan supporter, ya pastinya supporter berpengaruh ya, dengan ribuan masyarakat Sleman di Yogyakarta sana yang memberikan dukungan secara penuh stadion. Itu akan memberikan dampak yang sangat signifikan. Terbukti memang laga tersebut harus diberhentikan karena flare ya. Walaupun itu apapun bentuknya, flare ini kan tidak diperbolehkan dalam segi di sepak bola. Ya, intinya ada motivasi dan masih ada kemungkinan nih, karena sangat sengit banget ya untuk Sleman yang nantinya akan berhadapan dengan tim di pekan 34. Kalau dia bisa meraih kemenangan dan buat tim yang di zona negasi mengalami kekalahan antara Barito dengan Semen Padang, maka bisa saja Sleman bertahan di Liga 1. Gue mau segera ngomongin player sedikit, gue mau bertanya. Apakah para pemain Persija ini terpengaruh akan adanya flare dari para pendukung dari Sleman Raden? Ya, dengan pertandingan berhenti ya, dengan pertandingan berhenti dan harus melakukan pemanasan, itu pengaruh kedua tim sebenarnya sama-sama berbeda ya. Karena yang sebelumnya laga ini udah semangat intensnya tinggi ya, tiba-tiba harus scoring down lagi dan akhirnya pemain-pemain Persija juga pun nggak, konsentrasinya agak buyar menurut gue ya, yang membuat pertandingan tidak berjalan dengan semestinya. Ya, karena emang lagi sengit-sengitnya kan, lagi sengit-sengitnya, lagi enak-enaknya permainan juga diserahkan sangat baik, dan memang laga itu memang krusial bagi Sleman kalau dia tidak bisa menangkan. Kalau dampak dibilang bahwa mempengaruhi, ya sih sebenarnya pertandingan ini sangat mempengaruhi, sangat merugikan bagi tim Persija Jakarta karena yang sedang bertanding, dan kecuali flare-nya itu setelah pertandingan. Tapi ini kan mempertiga pertandingan yang membuat mempengaruhi kondisi kedua sebelah tim. Oke, lanjut. Apa evaluasi Persija terhadap performa tim setelah kalah nih lawan PSS Sleman, khususnya terkait dengan konsistensi lini belakang? Ya, memang pada dasarnya musim ini Persija Jakarta tidak terlalu oke banget ya dalam segi pertahanan. Ya. Dikarenakan memang juga Kudera juga ada jarang bermain di Persija Jakarta. Ya, mengandalkan Rizky Ridho Hansamu yang kembali on fire di Persija Jakarta, terus juga sebelumnya dari Ferrari. Sebenarnya yang perlu ditingkatkan adalah fokus di lini pertahanan di menit akhir untuk Persija Jakarta, karena Persija Jakarta juga sering sekali namanya kebobolan di menit akhir. Dan terutama untuk bagaimana kepeluang dia di musim depan atau di sisa laga terakhirnya, ya harus lebih bersabar. Ya mungkin kalau kita bicarakan permainan Persija Jakarta dengan adanya Hanif bisa saja menambah daya pertahanan, dan Ramon sebenarnya sangat baik ya penampilannya di Persija Jakarta. Ramon Bueno sebagai jangkar yang mengatur serangan jenderal lapangan tengah untuk menutup pergerakan lawan terlebih dahulu sebenarnya sangat baik. Cuman kadang dia cedera yang membuat penampilan Persija nampaknya musim ini juga inkonsisten dalam segi pertahanan, dan penyerangannya juga baru setelah pergantian pelatih udah on fire lagi sebenarnya dalam serangan, chemistry sudah oke lagi. Cuman yang membedakan adalah ya itu dari laga yang tidak berjalan dengan semestinya. Ya, sayang sekali ya Persija mengalami kekalahan Raden, padahal baru sekali menang juga kemarin kan, waktu meraih 3 gol melawan Bali United. Ya, laga yang mudah juga itu. Ya, nah kita tunggu Raden nanti pertandingan selanjutnya bakal di kandang Persija juga kan Raden, akan bertanding melawan Malut. Apakah bisa meraih kemenangan kira-kira Raden? Ya, kalau kita bicarakan Persija Jakarta bisa meraih kemenangan,
akan berbeda, ini ya berbeda atmosfernya, karena mungkin akan dipenuhi oleh ribuan Jackmania di Stadion JIS kemungkinan bermainnya di laga home terakhir. Ya pastinya akan sengit sekali pertandingan ini, karena gue tahu sendiri nih, Malut itu bermain di kandang maupun di luar kandang itu sangat baik, konsisten sekali Malut United, dan makanya dia bisa mencapai 3 besar sebagai tim promosi. Nah kalau misalkan Persija tidak hati-hati, bisa saja akan dipermalukan Malut sendiri. Namun Persija bermain dengan dukungan publik itu akan berbeda mentalitasnya, semangatnya luar biasa. Terbukti waktu melawan Bali United, di mana Persija itu tampil dominan walaupun Bali melakukan serangan-serangan, dan ada mentalitas yang membuat pemain-pemain Bali itu down ya. Nah itulah yang bagaimana caranya Persija untuk membuat mentalitas Malut down. Kalau tidak membuat mentalitas Malut down, ini akan berat sekali bagi Persija untuk memenangkan pertandingan. Oke, lanjut. Kita bagaimana dengan Persik dengan melihat hasil imbang melawan Persita kemarin, dan apakah ini mempengaruhi persiapan menjelang kompetisi Asia kemarin? Ya sebenarnya sangat mempengaruhi ya. Gue sangat setuju dengan Bojan Honda, karena memberikan kesempatan pemain-pemain yang notabene jarang diberikan kesempatan untuk di akhir musim, karena dia sudah dipastikan juara. Nah, bagaimanakah Bojan Honda mempersiapkan tim ini untuk kejuaraan Asia nanti? Ya caranya ini di sisa laga ini, dan nanti mungkin tambahan beberapa pemain baru. Nah, dengan penampilan Febri yang sudah sedikit mulai berkembang lagi, dan kemarin juga Victor Iqbal walaupun turun juga tampilan sangat konsisten. Iqbal berbeda di laga-laga sebelumnya, dan ini memberikan bahwa penilaian tersendiri bagi Bojan Honda nanti, apakah adakah pemain yang layak dipertahankan musim depan atau tidak, karena kita kan ada udah banyak simpang siur kabar yang menyatakan bahwa ada 11 pemain asing dan 8 pemain yang bisa bermain, dan sedangkan 3 pemain asing cadangan gitu kan. Nah itu akan mempengaruhi Persib Bandung di kejuaraan Asia. Jika peraturan tersebut diberlakukan di musim depan, itu akan memberikan dampak positif sekali bagi Persib Bandung. Karena dengan dia menjadi juara, pendapatan juga akan ada, dan sponsor makin banyak. Ini akan membuat dia di laga Asianya semakin bersinar, gue yakin. Oke, untuk pertandingan Persib Bandung nanti di depan pendukung sendiri, dengan pertandingan terakhir yang mungkin langsung diserahkan trofinya, bertanding melawan Solo, Bang Raden. Kira-kira menurut Bang Raden gimana pertandingan nanti? Dengan juga Solo juga tidak bisa dianggap remeh di akhir musim ini, bila dan dia sudah berada di zona aman dari degradasi dan akan berhadapan dengan tim yang sudah notabene juara. Pastinya Solo juga akan memberikan permainan yang atraktif. Kita lihat deh waktu melawan Dewa, walaupun dengan kondisi cuacanya sangat hujan deras ya, tapi Solo bisa membalikan keadaan setelah tertinggal dari Dewa United. Nah berarti dia melakukan dari Aung ini setiap pertandingan memberikan evaluasi yang sangat signifikan di setiap pertandingannya, dan ini juga menjadi alarm bahaya bagi Persib Bandung jika ingin meraih kemenangan sempurna di depan dukungan masyarakat Bandung dan depan untuk penyerahan trofi ya. Laga ini akan berlangsung dengan sengit, dan gue rasa yang tetap menjadi, mungkin Bandung akan menurunkan full tim di laga ini, tidak akan menurunkan pemain-pemain lapis keduanya, tapi bermain dengan full tim di Liga 1. Dan jadi Solo juga akan bermain dengan fight dengan semua tim yang bisa dimainkan. Nanti akan sengit, di mana akan ada terjamu duel antara Tyler Pino versus Musa Sidibli, karena kedua pemain tersebut adalah pemain yang memang menjadi andalan di tim masing-masing. Oke, kita lanjut ke Malut, Bang Raden di posisi ketiga ya, sekarang ya. Oke, untuk nanti bertanding melawan Persija di kandang Persija Jakarta, Bang Raden, apa faktor utama yang membuat Malut United mampu tampil dominan dan memenangkan besar atas PSIS Semarang kemarin, Bang Raden? Ya, kalau kita melihat pertandingan melawan Semarang kemarin, memang pada dasarnya Semarang sudah dia sudah pupus harapan untuk di Liga 1, dan semangatnya juga sudah semakin menurun. Tinggal yang penting sudah berlaga di Liga 1, tinggal menatap musim depan di Liga 2. Nah kalau mau sendiri, penampilan memang di laga di Stadion Gelora selalu tampil baik, Bib. Dengan Yance Sayuri menciptakan hat-trick, sebelumnya Yakob, tapi sekarang Yance Sayuri. Ini menandakan bahwa sisi kanan, sisi kiri Malut United itu sebenarnya tampil sangat luar biasa ya. Dengan ditopang kalau misalkan Adriano bermain dari babak pertama, itu lebih ngeri lagi. Makanya ini menjadi hati-hati, alarm berbahaya bagi Persija Jakarta. Kalau pertandingan melawan Semarang memang udah full dominan, nggak bisa dikatakan apapun, bahwa Malut sangat baik penampilannya, dan memang menjurumuskan 5-1 itu tidak mudah ya bermain sendiri, dan ada kartu merah yang membuat Semarang yang makin kesulitan akhirnya. Oke,
Nah, kita ngomongin performa dari Madura United nih. Ya. Penyebab kekalahan dari Madura United dan bagaimana perencanaan untuk musim depan? Untuk Bali pastinya kan? Iya. Ya, karena kalau perencanaan musim depan Bali nampaknya memang sudah banyak tersimpang siur di kabarnya bahwa dia ada kemungkinan mendatangkan Luis Milla atau pelatih dari timnya Eliano Regider di sana, PSC Zol. Ini akan dampaknya akan signifikan bagi Bali musim depan. Karena melihat dengan komposisi sekarang dia masih berada di 10 besar, pastinya bukan tim yang tidak biasanya dia berada di 10 besar. Biasanya dia selalu berada di peringkat ke-5 besar. Ya. Dan kalau untuk Madura, gue rasa Madura juga akan tetap berlaga fight ya untuk melawan Persebaya Surabaya, walaupun dia sudah aman dari zona degradasi. Setidaknya dia memberikan yang terbaik untuk supporternya nanti di laga terakhir ini. Oke, lanjut kita setelah kekalahan dari PSM Makassar, apa yang akan Barito lakukan untuk menjaga peluang bertahan di Liga 1 nih Barito? Wow, ini apa ya, Barito Putra memang pada dasarnya dalam 2 tahun terakhir selalu aman ya di Liga 1 ya. Yang terseok-seok dia di awal musim sampai akhir musim dan akhirnya selamat dari zona degradasi. Nah, musim ini juga masih ada kesempatan Barito ya untuk keluar dari zona degradasi asalkan Semen Padang mengalami hasil imbang atau kalah di laga lain ya, melawan siapa Semen Padang setahu gua lupa, tapi setidaknya yang harus dilakukan Barito Putra walaupun bertandang di stadion lain itu harus memberikan semua kemampuan dia untuk meraih kemenangan. Karena kalau tidak menang ini maka ya akan menjadi tahun pertama Barito Putra setelah 3 musim dia beruntung sekali. Pada dasarnya pemain-pemain Barito Putra di musim putaran kedua ini sangat baik ya pemain-pemainnya. Didatangkan pemain yang notabene pemain yang bekas di Liga 1 tapi yang sangat baik di musim lalu, seperti Anderson, Daniel Alves, dan Levi Madinda dari Persib Bandung, serta Morelato yang sangat baik, dan Moreno juga mencetak gol, Mati Mayer yang sudah membubuhkan 5 gol. Tinggal bagaimana Tinoco sebagai pelatih bisa memberikan motivasi lebih tinggi untuk pemain Malut di partai terakhirnya untuk meraih kemenangan. Karena tidak usah menunggu lawan-lawan yang dihadapi di pertandingan lain, karena pertandingan ini akan berjalan berbarengan di zona degradasi. Jadi udah fight aja, yang penting bisa menang, tidak peduli hasil dari pertandingan lain. Kalau bisa untuk Barito Putra bisa banyak gol. Karena dia secara ini kalah dari head-to-head dengan Sleman dan posisinya di peringkat ke-17. Jadi kalau misalkan dia menang pun dan dengan banyak gol, itu akan merubah nanti peta kekuatan di klasemennya. Oke, menang tapi harus banyak gol untuk Barito Putra. Oke. Lanjut, Raden, apa strategi Arema nih untuk mengamankan posisi 10 besar dalam laga terakhir melawan PSBS Biak? Sebelumnya kemarin sudah bermain lawan PSS Biak. Oke. Jadi ini setelah dia melawan PSS Biak dengan hasil imbang, ini membuat Arema juga akan menghadapi tim Madura, kalau nggak salah dia Semen Padang, tim promosi nih Bil, tapi bermain di Stadion Kanjuruhan. Dan ini laga terakhir di Stadion Kanjuruhan yang memang tanpa penonton ya dikabarkan. Dan akankah ini menjadi neraka bagi Semen Padang atau kembali mengalami hasil minor bagi Arema? Karena kita tahu nih, Arema di 5 pertandingan terakhir mengalami fase seri kalah, dan ini akan nampaknya dikabarkan bahwa J. Gomez akan out di musim ini, akan digantikan pelatih baru. Nah, mau nggak mau untuk memberikan apresiasi kepada supporter di laga away, di laga home ya harus menang dengan memaksimalkan pemain-pemain yang ada. Kalau misalkan Jonathan Alvarez, kita tahu bahwa dia mendapatkan kartu merah dan kemungkinan dia bisa bermain. Dan ada kandidat sebagai calon pemain muda terbaik, yaitu adalah Akhan Fikri. Nah, Akhan Fikri sendiri, Bil, penampilannya di musim ini sangatlah baik ya bagi Arema. Dan tinggal bagaimana untuk dalam segi penguasaan bolanya saja, dengan kontrol bola yang lebih tenang, jangan terlalu buru-buru, dan lihat peluang yang ada di depan. Ada Alberto, ada Lokolinga. Gue rasa Akhan Fikri bisa memberikan lebih banyak kontribusi untuk Arema. Kalau dia bisa lebih tenang, bisa lebih lebih mengatur ritme dalam segi permainan. Karena ya mau nggak mau tidak adanya William, ya Akhan Fikri akan menjadi pembeda di laga ini. Oke, ya tadi Pak Raden, mungkin kita ngelihat dari para pemain Arema ini kejadian juga yang pertandingan terakhir juga Pak Raden, yang si Farizi kartu merah ya kan. Akibat. Mungkin karena keinginan mereka untuk memenangkan pertandingan, emosional tidak terjaga. Ya di akhir musim ini memang emosional itu sangat penting, baik dari supporter, baik dari manajemen, baik dari pemain sendiri.
Kalau dari segi pemain pastinya dia akan memberikan terbaik ya, tapi dengan cara yang tidak baik dalam melakukan pelanggaran itu juga tidak dibenarkan ya. Makanya harus lebih tenang lagi kalau menurut gua dalam setiap pertandingan supaya bisa mendapatkan hasil positif. Oke, lanjut. Ya. Seberapa besar pengaruh tekanan mental terhadap tim-tim papan bawah seperti PSS dan Barito menjelang akhir musim? Ya, mentalnya adalah antara setengah down dengan setengah ini ya. Sebenarnya sudah down nih sebelum laga antara Persik Kediri dengan Semen Padang karena dimain di Semen Padang ya. Tapi melihat hasil dari pertandingan tersebut, pastinya mentalitas kembali meningkat Bill untuk Sleman dengan Barito yang saat ini akan berhadapan di pekan 34 nanti. Ini akan menjadi pertarungan terakhir dan ini sangat seru di Liga 1 musim ini, terutama di zona papan bawah ya, karena ditentukan sampai pekan terakhir. Sebelumnya kan ditentukan bukan sampai pekan terakhir, cuma hanya Semarang saja yang sudah terdegradasi. Nah, mentalitasnya akan ya ini yang gue bicarakan, mental pertandingan. Kalau misalkan pertandingan ini yang berdampak adalah mental. Kalau mentalnya tidak baik di laga tersebut, maka akan dipastikan degradasi. Cuman kalau mentalnya dan permainan juga baik, nanti di pekan selanjutnya ini gue rasa ya ada peluang untuk mereka berdua bisa keluar dari zona degradasi. Ya siapapun itu makin seru banget Bim. Oke. Ya emang pertandingan di zona papan bawah emang sangat seru Baraden di musim ini Baraden ya. Sepakat itu kita. Oke. Apa motivasi terbesar Madura United hingga bisa bangkit dan meraih kemenangan atas tim besar seperti Bali United nanti, Baraden? Ya, dengan hasil yang cukup baik ya menurut gua di AFC Challenge sebagai semifinalis, walaupun tidak berhasil ke final. Setelah dia fokus akhirnya ke Liga, Bill, dia memberikan penampilan terbaik karena saat itu sebelum dia di semifinal dia masih berada di papan bawah, Bill, dan pelan-pelan mentalitas semakin baik dan pemain juga fisiknya semakin baik karena tidak ada jadwal yang lain. Jadi kondisi semakin bugar dan mulai keluar chemistry yang terbangun antara Iran Junior, Rulinha, Jody Werman dan Brian Anjulo, yang biasanya Brian Anjulo bermain di babak kedua sekarang selalu bermain di babak pertama. Dan terus juga Mijan Skibrik yang diganti Mijan pokoknya yang dimasuk di putaran kedua ini masuk untuk sebagai penyerang. Itu juga akhirnya bisa memberikan gol bagi Madura. Itu adalah bentuk motivasi dan fisik yang sudah kembali dari Madura yang akhirnya memberikan permainan-permainan atraktif di musim ini ya, di sisa laga. Ya untungnya sih ada cara jadwalnya lebih cepat ya. Kalau dia ke final kan dia masih harus bermain nih, bisa saja kelelahan. Ya itu ya, gua rasa faktor fisik, faktor chemistry yang sudah kembali terjalin di Madura. Oke, kita lanjut, kita balik lagi nih Baraden. Sebelum kita tutup ya, bertanya Baraden untuk pertanyaan selanjutnya, ini pasti bakalan ada komentar yang menghujat kita nih Baraden. Tapi mau ngomong kita harus bahas ya kan. Bagaimana respon terhadap insiden flare dan gangguan supporter dalam laga PSS melawan Persija? Apa tindakan preventif ke depannya Baraden? Dan juga pertandingan Persita Tangerang lawan Persib Bandung. Nah, dan juga tidak lupa juga ada pertandingan Persita Tangerang melawan Persib Bandung. Ya, tindakan preventif untuk musim depan ya, terutama ya, karena ada sisa satu pertandingan lagi dan berharap di laga terakhir tidak ada di pekan terakhir ini tidak ada flare lagi, Bill. Ya. Karena sebenarnya memang merugikan sekali bagi tim pertama ya. Yang kedua adalah tindakan preventifnya di pekan 34 nanti. Itu gua rasa PT LIB atau PSSI memberikan pengamanan ketat untuk di sisa pertandingan terakhir ya. Karena dengan biasanya sebagai home itu akan membuat euforia terakhir loh, ibarat kata ya. Seperti PSS Sleman. Cuman memang gua harapkan tindakan preventif di awal di pekan 34 ini pengamanan ketat dari kepolisian yang biasanya memang mungkin satpam atau petugas-petugas internal saja yang mengambil tiket ya. Kali ini gue harap ada pihak kepolisian juga mengamankan supaya tidak ada yang lolos lagi dan sepak bolanya semakin nyaman ditonton ya Bill. Bukan berarti tidak boleh kita membawa barang seperti itu ya. Kalau di dalam stadion, di luar boleh lah taruh di motor dulu. Tapi setidaknya preventifnya di laga pekan 34 kepolisian harus mengamankan dengan ketat. Yang kedua, panitia pelaksana juga harus memberikan tindakan preventif ya. Kalau misalnya di sebelum pertandingan diingatkan kembali di media sosial tim masing-masing bahwa jangan sampai merugikan tim, jangan sampai merugikan juga Liga 1
dan jangan sampai memberikan tindakan-tindakan anarkis di stadion kalau sudah masuk stadion. Itu yang kita harapkan, karena kalau misalkan terus berulang, sebenarnya kita ini masih dipantau FIFA, dan kalau terus berulang terjadi, pastinya FIFA juga akan geram, ya akan memberikan sanksi yang berlebihan. Ya kita berharap jangan sampai lah FIFA memberikan sanksi yang berlebihan, karena tim ini masih bersaingnya. Dan kalau sampai seperti itu akan memberikan dampak keuntungan bagi Cina. Ya, boleh sedikit teman-teman ada komentar juga kemarin, lebih baik fair, bukan lebih baik sih ya, mending fair daripada anarkis. Nah itu pun sama aja, Bro. Ya, kalau dibicarakan, kalau bilang lebih baik fair daripada anarkis, lah kita tuh harus melihat di stadion bukan milik kalian sendiri. Ya, yang pertama. Yang kedua, di stadion itu kita lihat laga itu ada siapa? Di sana ada perempuan. Ya, tadi kita juga nonton pertandingan Persebaya lawan Borneo. Lawan Borneo itu disorot Bang Raden. Ada ibu-ibu dengan anak-anak kecilnya Bang Raden. Gue ngebayangin gini. Gue ngebayangin ketika ini lagi main tenang-tenangnya, Toto nyalain flare, Toto panik ibu-ibu ini ya kan, bawa anak-anaknya, dan nggak cuma satu orang, tapi banyak ibu-ibu bawa anak-anak yang mungkin mereka benar lari keluar tuh, kalau ya kira gerombol-gerombol, injak-injak, itu kan bisa jadi kayak gitu. Gimana? Kopenhagen bisa jadi berarti kanjuruhan ya. Nah makanya gue bilang tadi, ya jangan samakan anarkis dengan fair. Dua-duanya juga tidak diperbolehkan dalam sepak bola. Kalau fair itu apa sih sebenarnya? Menguntungkan siapa? Pertanyaan gue, menguntungkan siapa? Apa dibilang keren? Ya keren? Tidak. Itu zaman dulu ya. Kita lihat contoh, kalau tadi ada komentar juga dengan komentar bahwa oh di dunia pun seperti itu. Di dunia pun setelah pertandingan oke. Ya, dan juga di dunia pun tidak semua yang sudah laga terakhirnya, bahkan Hamburg di Liga Jerman, dia promosi ke Liga 1 Jerman lagi. Yang apa yang dilakukan supporternya? Turun ke dalam lapangan mengambil rumputnya, ya, untuk sebagai kenang-kenangan. Dan itu wajar, Bill, ya kan? Nah ini yang harus didewasakan untuk supporter Indonesia. Kalau kita, jangan melihat supporternya keren ini. Kalau keren, gue sangat keren dengan Ultras Grande, dengan Ultras Garuda, dengan Legrande. Di timnas Indonesia dia tidak perlu fair, tapi koreografi yang luar biasa. Dengan alasan, banyak alasan bilang kekecewaan terhadap manajemen. Bahkan juga sempat bilang Semarang. Contohnya Semarang di bawah. Ya, kalau kekecewaan dari manajemen, yang sangat gue salutin dari Semarang adalah apa? Dia membeli tiket, tapi dia memboikot pertandingan, tidak nonton di stadion. Dia berada di luar stadion. Itu adalah bentuk terus mendukung tim kesayangan dengan melakukan pembelian tiket dan membuat manajemen dapat duit, tapi dia tetap tidak di dalam stadion. Itu menandakan bahwa kedewasaan cukup tinggi. Ya. Jadi apapun alasannya, tetap yang tidak diperbolehkan jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Kenapa, Bill? Gue berharap banget dengan semakin dewasa supporter Indonesia, pada dasarnya nanti liga juga akan semakin maju, Bill. Nah, ngomong tadi katanya mungkin supporter di dunia atau di luar negeri, di Eropa lah, Bang Raden, banyak yang menyalahkan fair, ya kan. Tapi kalau gue lihat stadion-stadion luar negeri, dia nyalain stadionnya gede-gede, Bang Raden. Ya. Stadionnya gede-gede dengan pintunya yang banyak, yang luas, dan penonton juga gampang, dan asapnya ini pun gampang keluarnya. Tapi kalau kita lihat stadion kita, Bang Raden, lu duduk aja sebelah-sebelahan sempit, ya kan? Lu mau nyalain flare yang kena sebelah. Kalau itu orang kecil, ya kan? Dan itu kan juga asap itu berbahaya bagi kesehatan. Terutama untuk ada juga yang komentar gitu, ya. Asap itu berbahaya untuk anak kecil dan orang dewasa, manula terutama ya. Itu kan, nah itu maksud gua, jangan mementingkan diri sendiri, tapi lihatlah sedikit yang di tempat kalian. Ada gak yang seperti itu? Anak kecil ada gak? Ada gak manula? Itu harus kalian ingatkan. Jadi harus respect juga dengan di pinggir stadion lainnya. Iya, kalau Korea mah kita acungin jempol. Gua acungin BCS luar biasa. Mau nyindir manajemen, mau nyindir siapa, nggak jadi masalah itu. Cuma intinya kita cuma mengkritik flare. Di sini kita bukan menghujat. Kalau kalian menghujat kita salah, karena kita juga di sini bukan menghujat, Bang. Hanya mengkritik apa yang tidak boleh dan kita pandang merugikan. Itu Bang. Mungkin pembahasan untuk flare itu aja, Bang. Kita tinggal nunggu tanggapan komentar nanti. Ya, agak sedikit ini ya pastinya. Oke, lanjut kita. Persebaya Borneo juga sangat menarik pertandingannya, Bang Raden, yang membuat perebutan Asia juga semakin sengit. Gimana, Bang Raden? Ya, laga tadi memang sangat sengit ya, terutama di akhir laga, Bill. Ya, dengan skor 1-1, banyak jual beli serangan gol. Ya, ada kartu merah juga. Ya, sebenarnya dua kiper timnas ini sebenarnya sebelum Hernando Henry kartu merah penampilan sangat baik ya, tapi saya melakukan blunder di akhir ya, akhirnya kartu merah. Setelah dia kartu kuning sebelumnya kan karena mendelay ya dari segi mata wasit.
Ya, kalau kita lihat persaingan di papan atas yang menuju ke Asia nanti juga akan ditentukan di pekan ke-34, Bill. Karena masalahnya dengan Dewa saat ini 58 poin dan di bawahnya ada Malut dengan poinnya 56 poin, sama poin dengan Persebaya Surabaya. Ini pada dasarnya masih bisa menyalip ya. Kalau Dewa kalah, Malut menang, Persebaya menang, ini akan fluktuatif atau melihat dari head to head dengan sisi golnya saja. Berarti sangat sengit juga di papan atas karena belum ditentukan siapa yang mendampingi Persib Bandung di kancah Asia. Nah, kalau kita bicarakan Borneo, peluang Borneo untuk peringkat ke Asia sudah nggak bisa, Bill. Karena poinnya saat ini kan dia 53 poin, sedangkan yang harus melewati Dewa yang 58 poin. Jadi pertarungannya antara Dewa, Persebaya, dan Malut United yang masih memperebutkan. Karena ketiga tim ini sudah mendapatkan lisensi untuk mewakili Indonesia di ajang Aceh Challenge. Jadi sangat menarik nih, kita layak tunggu nih, apakah Dewa, Persebaya, atau Malut. Oke. Punya prediksi gak? Aduh, jangan dah. Dari sini ntar ini lagi. Ya. Udah, kita tunggu aja. Pokoknya semakin menarik, makin oke lah tadi aja intinya. Apalagi di papan bawah Baraden ya, semakin oke lah pokoknya. Oke, Baraden kita di mana? Pada intinya, gue harap udah pokoknya ya. Kita di sini tidak menjelekkan, tidak menjerumuskan, tapi gue berharap kita bukan hanya mengkritik yang sesuai aja. Yang sesuai dengan kapasitas gue ya sebagai penonton, penikmat sepak bola. Ya katanya kita bukan supporter ya. Gitu aja. Intinya bagi kalian yang baru bergabung di akun YouTube Raditya Story, jangan lupa nih di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi terkait sepak bola di Liga 1 dengan timnas Indonesia. Dan juga bagi kalian yang mungkin produk UMKM ada ya, atau kalian ingin menyampaikan memasukkan logonya, tapi logo yang benar ya. Dan kita akan tampilkan di layar kaca kita dengan produknya di sini, guys. Kita nggak ngajakin berantem di kolom komentar ya. Jadi kalian kalau mau diskusi sama kami persilakan. Tinggal DM Bang Raden aja, hadir di sini kita diskusi bareng-bareng. Terutama untuk wilayah di Jakarta. Jakarta aja, jangan jauh-jauh, nggak ada ongkosnya kita. Oke, mungkin gitu aja Bang Raden. Kurang lebihnya kita mohon maaf jika kami ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Dan untuk kritik-kritik boleh silakan di kolom komentar aja. Jika kalian suka di like dan jangan lupa tadi benar di subscribe, itu paling penting. Oke, mungkin gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.